Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya untuk menjelaskan materi berikutnya di week 10 ya. Kita masih melanjutkan topik minggu lalu yaitu tentang siklus perusahaan dagang. Nah, di minggu ini tidak terlalu banyak yang akan kita bahas. Saya hanya mau konsentrasi menjelaskan apa bedanya laporan keuangan pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa serta bagaimana perhitungan HPP. Memang tidak terlalu banyak topik yang dibahas supaya minggu ini teman-teman juga masih punya kesempatan untuk menanyakan materi minggu lalu yang masih belum teman-teman pahami. Oke, nah kalau kita bicara tentang laporan keuangan, itu kan ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Nah, kali ini saya hanya mau menjelaskan tentang perbedaan laporan laba rugi di perusahaan dagang dan di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa, kita ingat-ingat lagi yuk teman-teman. Dulu di perusahaan jasa itu untuk membuat laporan laba rugi atau income statement di sini, itu hanya membutuhkan seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh beban. Nah, bedanya di perusahaan dagang seperti kasus ini, kita harus menghitung dulu berapa gross profit-nya. Bagaimana caranya? Seluruh penjualan itu kemudian kita kurangi dengan retur penjualan dan diskon. Kita akan dapatkan penjualan bersih. Lalu kita kurangi HPP, baru dapat yang namanya gross profit atau laba kotor. Nah, gross profit ini angkanya bisa kita hitung sampai ke tingkat profit rate-nya atau tingkat gross profit-nya. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara gross profit dibagi penjualan bersih. Jadi, laba kotor kita itu adalah 31% dari penjualan kita. Nah, saya lanjutkan. Ini yang tadi kita bahas ya, sampai ke gross profit. Setelah kita dapat laba kotornya, kita kurangi dengan semua beban operasional. Beban operasional itu seperti apa? Contohnya beban gaji, beban utility, beban iklan, dan seterusnya. Semua kegiatan operasional kita yang mengeluarkan biaya, itu kita anggap beban, kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan gross profit. Kita dapat pendapatan dari operasional, ya, atau kita dapat net income atau laba bersih nanti berapa setelah dikurangi dengan beban-beban di luar dari operasi. Nah, inilah yang dinamakan income statement atau laporan laba rugi. Bedanya hanya di sini saja. Untuk laporan keuangan berikutnya seperti perubahan modal, neraca, arus kas, semuanya sama. Jadi bedanya hanya di perusahaan dagang keluar istilah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, bagaimana mencari harga pokok penjualan ini? Caranya adalah di sini. Bagaimana menghitung harga pokok penjualan atau HPP? Untuk sistem perpetual, kita tidak perlu lagi menghitung secara manual HPP-nya. Karena sejak awal transaksi, kita sudah mengakui akun persediaan barang dagang. Dan pasangannya yaitu harga pokok penjualan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghitung manualnya. Kalau diingat-ingat lagi masalah akun T sampai akhirnya kita punya neraca saldo, maka di akhir bulan kita akan tahu berapa saldo HPP kita. Angkanya langsung keluar kalau untuk sistem perpetual. Tapi kalau untuk sistem periodik, karena dari awal kita tidak mengakui harga pokok penjualan, maka kita perlu menghitung manual di akhir bulan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Contoh di sini kita harus tahu persediaan awal kita itu berapa, kemudian pembelian kita itu berapa, lalu return atau retur pembelian, diskon pembelian kita itu berapa, kemudian di sini dikurangkan dan ditambah
biaya angkut. Hasilnya adalah 320, ini adalah harga pokok pembelian, bukan penjualan ya. Kemudian ditambahkan, ketemu 356, ini adalah barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Baru kita dapat HPP atau cost of goods sold. Jadi kalau misalnya saya buatkan rumus, kurang lebih rumusnya adalah seperti ini. XX itu diumpamakan angka. Kemudian yang dalam kurung ini pengurangan, yang tidak dalam kurung berarti ditambah. Maka rumusnya bagaimana? Persediaan awal kita tuliskan. Angkanya biasanya diketahui di awal bulan tanggal 1. Kemudian pembelian selama 1 bulan berapa kita tuliskan. Retur ada tidak, diskon ada tidak. Kalau tidak ada ya sudah. Kalian tidak perlu menuliskan angka di sini. Tapi kalau ada, tuliskan dan dikurangi. Hasilnya kita sebut pembelian bersih. Lalu cek lagi, ada biaya angkut pembelian atau tidak. Kalau ada, tambahkan di sini. Maka penambahan ini disebut harga pokok pembelian. Lalu kita tambahkan persediaan awal dan harga pokok pembelian, hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita kurangi persediaan akhir, biasanya sungguh-sungguh di akhir bulan antara tanggal 30 atau tanggal 31. Kita kurangkan di situ, maka kita akan dapatkan nominal dari harga pokok penjualan. Jadi yang dihafalkan rumusnya yang ini, yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Inggris boleh. Sama saja. Kita masuk ke contoh. Silahkan teman-teman baca dulu contoh soal ini. Pada 1 Juni, perusahaan memiliki persediaan 300.000. Pencatatannya periodik, sehingga belum diakui HPP-nya sejak awal. Bulan Juni ini juga membeli persediaan barang dagang senilai 2 juta. Diskon 100.000, retur 50.000. Perusahaan juga membayar biaya angkut pembelian 150.000, persediaan akhirnya 200.000. Ditanya, hitung HPP. Nah, lalu masukkan angkanya semuanya. Persediaan awalnya adalah 300.000, sudah diketahui. Pembeliannya 2 juta, sudah diketahui. Ada retur pembelian, ada diskon pembelian. Kemudian pembelian bersihnya berarti 1.850.000. Ada biaya angkut pembeliannya, tambahkan juga di situ. Kemudian hasilnya adalah 2 juta untuk harga pokok pembelian. Kemudian ditambahkan dengan persediaan awal, hasilnya adalah 2.300.000. Disebut barang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir 200.000, maka kita dapat angka HPP-nya, harga pokok penjualan. Nah, ini caranya matematik sama sih, sama dengan yang tadi, cuma saya lebih memudahkan teman-teman melihatnya, pakailah rumus yang ini. Nah, selesai teman-teman untuk materi kita pada minggu ke-10 ini. Selanjutnya adalah tugas. Tugas ini dikumpulkan maksimal seperti biasa, maksimal minggu depan hari Senin 27 April 2020 pukul 23.55 lewat belajar USD. Silahkan dikerjakan dengan maksimal karena tugas yang kedua ini lebih complicated daripada tugas yang kemarin. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan sesuai dengan jam mata kuliah kita. Kalian bisa WA saya secara personal atau lewat WA group. Semoga teman-teman bisa paham dan semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih.